Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Sultana dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia dengan NIM 2184316. Adanya video ini adalah salah satu pemenuhan dari tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar. Subtema kelima yaitu pasar. Terbangun dari mimpinya, beliau langsung terburu-buru keluar untuk mendatangi seseorang yang ia percayai untuk menafsirkan mimpinya. Nelayan heran apa yang terjadi kepada sang tuan putri, bahkan Maisarah pun tidak mengetahui apa yang terjadi. Para pelayannya khawatir. Pelayan yang ada di samping gerbangnya mengikuti beliau dengan mengenakan kuda dan unta. Namun melihat keadaan tersebut, para pelayan paham bahwa Sayyidatina Khadijah sedang tidak ingin diganggu siapapun dan dalam keadaan yang sangat penting, sehingga beliau terburu-buru untuk mendatanginya. Setelah menyusuri gang berliku, beliau tiba di sebuah pasar yang sangat besar yang terletak di antara rumahnya dan Bait Al-Atiq, yang sebelumnya lembah dan sekarang menjadi sebuah pemukiman dan tempat pameran. Orang-orang dari kabilah sebelah datang ke Bait Al-Atiq untuk beribadah. Setelah dari situ, mereka akan berbelanja tahunan. Nah, dari situ banyak hal-hal sepele yang dibesar-besarkan, bahkan sampai terjadi peperangan. Oleh karena itu, keputusan ketua Mekah untuk membatasi mereka untuk tinggal dalam atau kurun waktu tertentu. Dari kejadian tersebut, para ketua Mekah mendengarkan kata-kata Abdul Muthalib yang berkata, Allah yang memiliki Mekah dan Bait Al-Atiq, Allah juga yang akan melindunginya. Dari kejadian tersebut, semua orang tahu tentang peraturan hidup, beribadah, berdagang, dan bersenang-senang. Selama kurun waktu 3 bulan, semenjak para kabilah menaati bulan-bulan yang telah ditetapkan, pasar Ukaz semakin ramai dan dipadati oleh para penduduk. Tidak hanya dari Taif, namun dari Yaman juga berdatangan ke sana. Setiap hati Sayyidatina Khadijah terhimpit, beliau akan pergi ke Mekah untuk berdoa dan mencurahkan isi hatinya ke Bait Al-Atiq atau ke Ka'bah. Mimpi yang mendatanginya pada malam itu membuat hatinya gundah gulana. Jika dari luar memang hatinya seperti terlihat sangat sempurna, meskipun demikian, ia tak kunjung juga dapat memecahkan kekosongan hatinya. Ketika beliau berbicara atau bercurhat kepada orang lain, pasti orang lain juga akan bertumpu pada masalah kejandaannya. Setelah masuk ke dalam pasar Ukaz, beliau melihat berbagai keragaman yang ada di dalamnya. Orang-orang yang penuhi pasar tersebut telah memberikan inspirasi dari kegalauan yang ada di dalam hatinya. Ketika beliau masuk, beliau menemukan seorang lelaki tua yang menjual peta harta karun. Beliau bercerita mengapa beliau menjadi seorang yang miskin, yang pada awalnya beliau adalah seorang yang kaya raya. Nah, setelah itu beliau memberinya peta itu, lalu diberikan 3 keping emas. Setiap hari pasar Ukaz dipenuhi dengan pemandangan yang begitu pedih. Sebuah ironi kehidupan yang terjadi di masa itu, di mana di tempat itu berkumpul para bangsawan dengan para budaknya, yang kaya dengan yang sangat miskin, beserta para penguasa dan bawahannya. Dan bahkan yang tertawa dan yang menangis pun ada. Di penghujung kios minuman, beliau menemukan sebuah kios yang berisi dengan majikan-majikan dan para budaknya, di mana budak-budak tersebut diperlakukan tidak senonoh, dicaci, diludahi, diberikan cambukan, dan yang lainnya. Selang beberapa kejadian, beliau membantu atau membeli sang budak yang bernama Dujaya dengan memberikan 3 perak kepada sang pemiliknya. Dujaya kemudian dilepaskan ikatannya dan ditunjukkan kepada tuan barunya, yaitu Sayyidatina Khadijah. Kemudian ia mendatangi Khadijah dan langsung bersimpuh. Ia berterima kasih kepada Khadijah karena telah melepaskan dirinya dari tuan yang sangat kejam. Lalu dibawalah Dujaya dari pasar itu
betapa riang dan gembiranya Dujaya. Setelah itu beliau meninggalkan pasar dan menuju ke Bait Al-Atiq untuk beribadah. Selang beberapa waktu beliau telah sampai di gerbang Al-Hayat. Di gerbang Al-Hayat di pelataran beliau melihat beberapa orang, banyak orang miskin yang berjejeran di sana, dan beliau memberikan beberapa perak untuk dibelikannya kurma. Dia juga memperhatikan salah satu nenek yang beliau pernah mengenalnya dahulu. Ia pernah bersamanya pada usia 15 tahun atau pada masa Perang Gajah. Nenek tersebut adalah salah satu penafsir mimpi, dan beliau mengetahui apa yang telah terjadi pada Sayyidatina Khadijah dan apa tujuannya mendatangi Bait Al-Atiq dan kepada siapa mimpi itu harus ditafsirkan. Dan nenek tersebut telah menjelaskan bahwa mimpi itu harus diobrolkan atau dibicarakan kepada Warokoh, yaitu pamannya. Sebetulnya Warokoh adalah sepupunya, namun karena usia Warokoh yang tidak terpaut jauh dengan usia ayahandanya dahulu, beliau menganggapnya sebagai seorang paman. Tidak lupa, sebelum pergi beliau memberikan kepingan emas kepada nenek tersebut untuk membelikannya barang-barang yang bisa ia makan. Pada saat ibadah berlangsung, wanita-wanita di sana digegerkan dengan kedatangan seorang laki-laki yang berasal dari Yahudi dengan berteriak-teriak bahwa akan datang seorang nabi. Namun semua wanita tidak menghiraukan apa yang dia ucapkan. Para wanita tersebut melemparinya dengan batu dan meneriakinya, sehingga yang paham akan penjelasannya yang ia sampaikan hanya Sayyidatina Khadijah. Setelah itu beliau terburu-buru untuk mendatangi pamannya, yaitu Warokoh, di rumah Khuwailid. Setelah beliau datang di depan rumah pamannya, beliau lupa bahwa beliau tidak membawakan oleh-oleh kepada pamannya. Namun beliau ingat bahwa beliau telah membebaskan salah satu budak, dan beliau akan menghadiahkannya seorang budak, yaitu Dujaya. Nah, sebelum masuk beliau berniat untuk mengendap-endap atau mengejutkan pamannya, karena pamannya itu adalah seorang yang buta yang tidak bisa melihat, karena beliau tidak pernah tidur selama bertahun-tahun dan terus membaca kitab Injil dan Taurat. Beliau mengetahui kedatangan Sayyidatina Khadijah dengan mencium aroma rambut yang ditiup oleh angin. Sayyidatina Khadijah awalnya heran, namun ketika Warokoh berbicara seperti itu, beliau faham apa yang dia maksud. Dia mengenalkan dirinya dengan salah satu tamunya yang berasal dari negeri seberang yang bernama Bernice. Bernice adalah salah satu wanita yang tidak memiliki rambut yang panjang atau memiliki rambut yang pendek, bahkan tidak memiliki akar. Bernice dengan Sayyidatina Khadijah berbincang-bincang di lantai 2, dan pamannya berbicara dahulu dengan para orang-orang yang telah menemukan Bernice di tempat sebelumnya. Pada awalnya, beliau tidak mengetahui bahwa Bernice adalah seorang perempuan karena rambutnya yang pendek. Namun ketika tiba di lantai kedua, Bernice menceritakan kejadian pengalaman hidupnya yang dialami dari mulai beliau ditinggalkan tunangannya sampai ke beliau bertemu di rumah pamannya. Bernice bercerita dari awal mula beliau ditinggalkan oleh tunangannya yang memilih untuk pergi bersama seorang putri bangsawan yang merupakan salah satu keputusan atau kesepakatan kerja. Setelah itu, Bernice sakit hati dan berniat kabur dari rumahnya untuk melupakan sang mantan tunangan. Dia melewati beberapa rintangan atau pengalaman hidup yang sangat pedih, sehingga menjadikan tubuhnya kurus kering. Beliau pun curhat dengan Sayyidatina Khadijah dan saling meluapkan. Kehidupan tidak selamanya senang atau sedih, pasti ada keindahan setelah kejadian tersebut. Sayyidatina Khadijah juga memberikan pepatah kepada Bernice bahwa sang mantan tunangannya bukan menjadi penyebabnya seperti itu, tapi sang mantan memberikan jalan atau lantaran kepada dirinya hingga melewati perjalanan yang sangat panjang. Di cerita, Bernice juga menjelaskan bahwa kemampuan menulis dan membaca Bernice sangat bermanfaat untuknya, karena tidak dijadikannya beliau sebagai budak karena bisa membaca dan menulis.
Setelah Sayyidatina Khadijah dan Bernis berbincang-bincang, datanglah sang paman yaitu Warokoh ke lantai 2 untuk membicarakan hal yang ingin Sayyidatina Khadijah ungkapkan. Namun pamannya tersebut sudah mengetahui apa yang kemenakannya itu alami. Beliau bercerita bahwa kami telah menunggu atau menantikan Nabi terakhir dan ada kemungkinan bahwa kamu adalah istri dari Nabi tersebut. Setelah berdiskusi, Sayyidatina Khadijah kembali menemui Bernis sebelum meninggalkan tempat atau rumah Warokoh tersebut. Sebenarnya orang-orang yang berkumpul di ruangan tamu sana itu merupakan bentuk persaudaraan di tengah-tengah masa yang sedang kritis. Mereka adalah orang-orang yang mendapati agama Musawi dan Nasrani telah hancur dalam beberapa perubahan. Sementara ajaran Islam masih belum datang dalam pekatnya malam. Dan Mekah telah mempersiapkan atau mengandung zan yang akan membawa berita gembira yaitu Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to